sikap dasar paling penting dari orang Samaria ini adalah dia sadar bahwa dia tidak berhak meminta keselamatan itu, tetapi dia merasa disembuhkan. Maka mungkin yang 9 tadi adalah orang Yahudi yang merasa bahwa aku memang berhak untuk diselamatkan. Maka ya ini kewajibannya Yesus untuk menyelamatkan aku, menyembuhkan aku dari sakit kusta itu. Maka para saudara terkasih, bagaimana cara kita bersyukur, berterima kasih, itu ditentukan dari apakah aku merasa layak untuk mendapatkan rahmat atau tidak. Kalau kita ini sudah merasa seperti orang Samaria ini, saya tidak layak menerima keselamatan. Tetapi Tuhan membuka tangannya untuk menerima aku. Tetapi Tuhan mencari aku, memperkenankan aku masuk dalam hadirat-Nya. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, satu orang kembali teladan iman dianugerahkan kepada kita. Itu Santo Leo Agung. Hari ini 10 November dia wafat pada tahun 461. Keteguhan dia dalam iman mampu membimbing gereja untuk melawan pemahaman-pemahaman iman yang keliru. Keteguhan kita dalam beriman juga bisa membimbing orang lain dalam berjuang setiap hari, dalam setiap peristiwa dalam hidup, untuk tetap menemukan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kata mari di awal Ekaristi ini coba kita hening dulu sejenak. Kita renungkan kembali hidup kita masing-masing, sejauh mana iman dan hidupku setiap hari juga membantu orang lain menemukan kegembiraan dan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para saudara terkasih, kata penting dalam Injil ini adalah kata Samaria. Orang Samaria, kalau ini diberitakan kepada orang Yahudi, langsung nangkep mereka ini. Orang Samaria itu dianggap orang asing, orang yang berada di luar jalur keselamatan, orang yang tidak berhak mendapatkan keselamatan. Ini jadi kata kunci dari Injil ini, salah satu kata kunci dari Injil ini. Jadi begitu dibilang Samaria, mereka itu sebenarnya tidak berhak meminta keselamatan, tidak berhak mendapatkan keselamatan. Kenapa? Tidak dianggap lagi sebagai orang-orang yang terpilih dalam jalur keselamatan Abraham. Jadi nangkep ini orang Yahudi ini, oh iya. Jadi hal yang paling dasar dalam penyembuhan ini adalah orang Samaria ini pun sadar akan siapa dirinya yang tidak berhak meminta keselamatan. Jadi ini yang sikap dasar paling penting
dari orang Samaria ini adalah dia sadar bahwa dia tidak berhak meminta keselamatan itu. Tetapi dia merasa disembuhkan. Maka mungkin yang 9 tadi adalah orang Yahudi yang merasa bahwa aku memang berhak untuk diselamatkan. Maka ya ini kewajibannya Yesus untuk menyelamatkan aku, menyembuhkan aku dari sakit kusta itu. Maka para saudara terkasih, bagaimana cara kita bersyukur, berterima kasih, itu ditentukan dari apakah aku merasa layak untuk mendapatkan rahmat atau tidak. Jadi pengalaman-pengalaman kita, pengalaman tidak enak, pengalaman menyenangkan, itu ditentukan oleh sikap ini. Maka kepenuhan hati kita, kalau merujuk dari hari Minggu kemarin dengan 2 hari yang lalu, sepenuh hatinya kita itu ditentukan dari sikap dasar kita, apakah kita ini merasa layak di hadapan Tuhan atau tidak. Kalau kita merasa layak di hadapan Tuhan, aku udah baik loh Tuhan, aku ini jarang berdosa loh, aku ini enggak jahat tenan loh, aku rajin berdoa loh. Masih ingat ya, perumpamaan Yesus yang 2 orang datang ke bait Allah, lalu satunya seorang Farisi, satunya orang pemungut cukai. Satunya merasa bahwa aku ini tidak seperti orang ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi sedekah persepuluhan terus, dan aku tidak seperti orang pemungut cukai ini. Nah itu dia merasa layak di hadapan Tuhan. Kalau itu berarti dia merasa bahwa Tuhan wajib mengabulkan apa yang saya doakan, apa yang saya minta. Kalau kita novena, coba itu direnungkan kalau kita novena ya. Kerap kan kalau dalam banyak novena kita diminta untuk ayo apa permohonanmu, gitu kan gitu. Ada doa novena panjang terus kabulkanlah permohonan kami ini, yaitu apa gitu kan. Nah, kita dibiasakan begitu. Tetapi itu kerap kali membuat kita merasa kita berada dalam posisi yang keliru. Dalam arti apa? Tuhan, aku udah novena loh 9 hari ini. Setelah hari 9, Tuhan mana doaku? Kabulkan doaku. Itu yang terjadi kalau kita merasa layak. Kita sudah membayar Tuhan. Maka kemarin kita renungkan, kalau kita ini sedang berbisnis dengan Tuhan, maka doa-doa kita pun akan dalam suasana itu. Tapi kalau kita ini sudah merasa seperti orang Samaria ini, dan ini dianggap penting oleh Yesus, adalah saya tidak layak menerima keselamatan. Tetapi Tuhan membuka tangannya untuk menerima aku. Aku tidak layak ditemukan oleh Tuhan, tetapi Tuhan mencari aku. Tetapi Tuhan menggendong aku, memperkenankan aku masuk dalam hadirat-Nya. Kalau ini yang kita rasakan, kita tanamkan dalam diri kita setiap hari, maka memaafkan orang lain, mengampuni orang lain, menerima orang lain dalam kesalahan-kesalahannya, dalam kelemahan dan kerapuhannya, akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Loh aku ini gak layak. Loh dia kok juga merasa salah, dia bersalah. Kenapa aku kok tidak mau menerima dia? Kalau kita gak mau ngampuni orang, berarti kan aku benar, kamu salah. Loh aku ini juga salah. Maka ayo kita jalan bareng. Jadi disposisi sikap batin kita akan menjadi lain pada saat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan sama-sama berdosa dengan sesama orang lain. Nah coba kita dalam hidup kita sehari-hari, entah dalam doa, dalam perbuatan baik kita, dalam kita berbuat baik setiap hari, itu apakah kita menyertakan sikap, aku ini gak layak, tapi aku memang pantas berbuat baik. Jadi orang berbuat baik itu bukan, aku ini jadi orang baik loh, kamu jelek. Atau, Tuhan aku udah jadi baik loh ya, aku sudah berusaha berbuat baik terus loh ini. Bukan, tetapi perbuatan baik itu layak ku buat sebagai ungkapan terima kasihku, kembaliku kepada Yesus, tersungkur tadi itu loh. Itu
aku ungkapkan dengan berbuat baik. Jadi orang bersyukur, berterima kasih itu tidak hanya Tuhan terima kasih ya, enggak. Tapi apa perbuatan baikku kepada orang lain sebagai ungkapan terima kasihku kepada Tuhan. Coba kita merenung sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.